keadaan yang ada di situ. Sebagai contoh begini, ini memaknai tekstual dengan kontekstual. Kontekstual itu biasanya madhab Hanafi. Tekstual itu biasanya madhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu perpaduan antara tekstual dengan kontekstual. Contohnya gini, saya kasih contoh. Ketika di dalam hadis kita temukan riwayat bahwa ada syariat, ada sebuah perintah, ya. Inna sahibal maksi finnar. Ini mohon maaf ini sekalian kita belajar fikih perbandingan madzhab. Inna sahibal maksi finnar. Itu kalau kita terjemahkan, Pak, itu bahaya, Pak. Kalau kita terjemahkan kontekstual itu bahaya. Inna sesungguhnya sahibah pemungut al-maksi. Maksi itu pajak, Pak. Finnari di dalam apa? Neraka. Nah, ini Pak Robi udah ketir-ketir ya. Ketika kita memaknai hadis secara tekstual, maka terjadilah yang disebut dengan apa? Kalau saya membahasakan itu, memaknai konteks dulu dengan konteks sekarang. Padahal kata makes itu dulu adalah yang dikomentari oleh Rasul adalah perilaku pajak yang ada pada zaman dulu orang Persia, orang Romawi yang ngambil duit rakyatnya untuk mengkayakan apa? Dirinya. Gitu loh, Pak. Itu namanya makes. Ya. Tetapi karena orang itu baca hadis cuma baca terjemah doang, nggak mengerti konteks dari hadis itu, wah ini bahaya banget. Ini fulan nih kerja di pajak neraka nih, kerja di becukai ini neraka ini, kok enak banget, ya? Padahal memaknai hadis itu, Bapak, ada makna kontekstual. Kontekstual itu bagaimana? Apa yang Rasul komentari dalam hadis itu? Loh, gitu loh. Jadi jangan sembarangan. Jangan berfatwa sembarangan. Makanya saya nggak setuju orang yang ini hadis yang ini hadis yang ini. Lihat dulu konteks hadisnya ini seperti apa. Gitu loh. Kalau kita bicara makes, pajak, itu ya pajak zaman dulu, pajak zaman sekarang dipakai untuk bangun jalan, dipakai untuk bangun rumah sakit. Iya kan? Berbeda dengan konteks dulu, maka jangan samakan, gitu loh, Pak. Hadis yang Rasul ceritakan pada waktu itu tentang orang-orang yang mengambil pajak dengan konsep sekarang pajak pada era sekarang. Tuh, ini kan berbeda, sesuatu hal yang berbeda. Makanya memaknai hadis, kalau kita kontekstual, maka kita memakai yang disebut dengan asbabul wurud. Kenapa hadis itu ada? Ceritanya bagaimana? Yang satu tekstual, terus pokoknya, terus Bapak kalau udah ketemu orang pokoknya ini repot. Pokoknya ini repot. Ya. Contoh lagi saya kasih gambaran tekstual dan kontekstual. Masalah zakat. Ya, masalah apa? Zakat. Zakat itu termasuk mustahiknya adalah sabilillah. Betul, Pak? Sabilillah itu artinya apa, Pak? Orang yang berjuang di jalan Allah. Tekstual sabilillah itu berarti makna sabilillah itu apa? Orang yang berperang. Betul enggak? Maka dulu sabilillah itu tekstualnya sabilillah adalah mujahid. Palestina, mujahid, mereka bisa menerima zakat dari jalur sabilillah mujahid. Itu tekstualnya. Tapi apakah kita memaknai Quran ini hanya secara tekstual? Padahal yang membela agama Allah bukan mujahid doang.
Imam Mujahid juga membela agama Allah. Ya, imam sholat subuh setiap hari kan, masya Allah. Ya, artinya bisa kita maknai tekstual hanya untuk orang yang berjihad, bisa kita maknai kontekstual berarti untuk apa Pak? Seluruh aktivitas yang membela agama Allah, menolong agama Allah, berarti ini masuk dalam apa? Konteks sabilillah. Gitu loh. Makanya itu terjadi luar biasa perbedaan itu di era para tabi'in dan juga di era para tabi'in. Luar biasa masalah tekstual dengan kontekstual. Makanya ketika sudah di masa era taklid, era ikut saja, nah jadilah pengikut yang cerdas. Bagaimana Ustaz pengikut yang cerdas? Kita pelajari madhabnya, kita pelajari dalilnya, sehingga kita tidak mohon maaf, ketika melihat orang berbeda dengan kita tidak langsung memvonisnya salah. Ketika kita baca satu hadis, tidak langsung oh ini yang benar, sono yang salah. Ya, contoh Pak, mohon maaf, ini masalah sensitif tapi saya harus cerita. Kalau nggak saya cerita nggak pinter-pinter loh. Ada hadis matahtal ka'baini finnar. Orang yang pakai baju di bawah mata kaki masuk neraka. Ngeri nggak? Bisa dicek nih gamisnya ini, bisa dicek nih sarungnya. Matahtal ka'baini finnar. Saya hafal dalilnya. Tapi kata para ustaz kalau pakai celana ke kantong sering di bawah mata kaki. Nah, apakah ustaz tidak paham hadis itu? Paham. Saya paham hadis itu. Saya hafal. Tapi Bapak tahu nggak kenapa hadis itu muncul? Ya, Rasul sedang komentari siapa? Ya, kontekstualnya bagaimana? Ternyata dulu orang itu kalau mau menyombongkan diri mereka akan memanjangkan apa? Pakaiannya. Orang dulu itu kalau mau sombong mereka memanjangkan apa? Pakaiannya sampai menyentuh tangan. Ya kan? Sehingga Rasul mengatakan matahtal ka'baini finnar, orang yang sombong yang memanjangkan pakaiannya. Pendapat siapa ini? Pendapat Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ayo, bukan pendapat saya kok. Silakan cek nih pendapat Imam An-Nawawi kalau nggak percaya. Jadi yang diharamkan itu memanjangkan dengan apa? Kesombongan. Tuh, gitu loh Bapak. Makanya ada kalau Bapak Ustaz saya pengen tekstual saja fadhol, tapi jangan kau salahkan orang lain yang memaknainya secara apa? Kontekstual. Saya pernah datang salah satu masjid, kami saya kepanjangan khutbah di situ, langsung dicoret nama saya, langsung dicoret nama saya, kepanjangan kami saya. Ya, saya sakit hati Ustaz. Sakit hati sih enggak, sebel aja gitu kan. Kok sampai segitunya nih orang memahami agama itu kok sampai segitunya? Ya, bukan kita nggak paham hadis Pak. Ayo kita duduk deh, kita kupas tuh hadisnya. Dengan bukti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memakai baju kedodoran kepanjangan, Rasulullah, apakah saya ini masuk neraka? Kata Rasulullah, enggak, kamu enggak. Orang kamu kedodoran dengan baju kepanjangan, bukan karena melakukannya karena kesombongan. Saya ngomong ini sensitif, tapi Bapak harus paham. Kapan Bapak mengerti ini kalau saya nggak ngomong sekarang? Sebagian masjid ada tulisan di mimbarnya, jangan membicarakan khilafiyah. Kalau nggak dibicarakan seperti ini, kapan kita ngertinya? Ya, matahtal ka'baini fa finnar. Baju yang di bawah mata kamu masuk neraka. Nah, lihat dulu kontekstualnya. Gitu loh. Apakah kontekstualnya ini, apakah tekstual banget, apakah bisa dimaknai secara kontekstual? Imam An-Nawawi memilih kontekstual, bahwa memanjangkan yang tidak diperbolehkan adalah ketika disertai dengan kesombongan. Kalau tidak ada kesombongan berarti tidak mengapa, ya sudah. Gitu loh. Kalau antum tetap berpikir itu tekstual, fadhol silakan, tapi jangan kau rendahkan, jangan kau salah-salahkan temanmu, saudaramu yang memaknai hadis itu secara apa? Secara kontekstual. Ya, ini saya sekalian curhat ini Pak. Ini mulai saya mau gebur-gebur. Sebel saya, bukan sebel ya. Gimana ya? Kok ada orang kok sampai itu gitu kan? Kok sampai seperti itu? Gitu. Ya.
bahkan yang terakhir, ini jam berapa ini kajian ini? Antum enak nih saya yang ini kan. Yang terakhir, ya kan tadi saya katakan jangan memasukkan masalah furu'iyah dalam masalah akidah. Saya ulangi ya, jangan memasukkan furu'iyah dalam masalah apa? Akidah. Ya, ketika bapak melihat teman bapak jenggotnya nggak terlalu panjang kayak saya kayak ini, laisawina, golongan kita ini. Jangan. Ini kan masalah furu'iyah, Pak. Betul kan? Masalah furu'iyah. Tuhan kita masih sama. Siapa Tuhan kita? Allah. Benar enggak? Nabi kita siapa, Pak? Nabi Muhammad. Kitab kita apa, Pak? Al-Qur'an. Masih sama. Tenang aja. Ya. Karena masalah furu'iyah ini jangan kita masukkan dalam masalah akidah. Karena kalau kita masukkan furu'iyah dalam masalah akidah, kacau. Kacaunya bagaimana? Mau cari pasangan ceritanya. Pokoknya kalau gak satu manhaj saya gak mau. Ya kan? Kenapa Bapak gak ngomong pokoknya kalau dia orang Islam Hanif mau? Kenapa harus ditambah-tambahin kayak gitu? Ya, kalau manhaj mungkin dalam akidah oke, tapi kalau dalam masalah furu'iyah kok seperti itu? Ya, makanya saya selalu mengajarkan orang yang belajar fiqhul muqarrin, fikih perbandingan madzhab, kalau ditanya selalu jawabannya dua. Saya ulangi ya. Ini Bapak nih, kalau mau saya akan jadi murid saya nih, Pak, ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Itu kalau ditanya jawabannya selalu dua. Contoh, saya tanya nih, hukum pakai cadar apa? Perempuan pakai cadar hukumnya apa? Boleh. Kalau Bapak ngomong sunnah, bukan fiqhul muqarrin. Fiqhul muqarrin itu jawabannya harus dua minimal. Apa jawabannya, Pak? Khilaf. Itu jawabannya. Saya ulangi ya. Hukum memakai cadar apa, Pak? Khilaf. Khilaf itu ada perbedaan apa? Ulama. Pendapat pertama, wajib. Karena wajib termasuk apa? Aurat. Pendapat yang kedua, sunnah. Pendapat yang ketiga, mubah. Paham Pak? Paham Pak? Hukum sholat berjamaah apa Pak hukumnya? Sunnah. Nah ini nggak belajar perbandingan mazhab lagi. Nggak lulus jadi muridku. Pokoknya nggak lulus jadi muridku. Baru diajarin udah lupa. Berarti lanjut lagi kajiannya. Nah, hukum sholat berjamaah apa? Khilaf. Pendapat pertama, wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Al-Imam Daud Al-Zahiri. Dalilnya Rasulullah, laqad hamamtu, kata Rasulullah, aku ingin keluar dari rumah, aku ingin orang menggantikanku sholat berjamaah, kemudian aku akan mengumpulkan kayu bakar dan aku akan bakar rumahnya orang yang gak sholat berjamaah. Kan kali, tapi kan pengen doang Rasul itu, gak pernah dilakukan. Orang itu mau melakukan gitu, Rasulnya pengen doang, ya kan? Itu yang menjadi dalil wajib. Yang menjadi dalil sunnah apa? Sholatul jamaah afdol min sholatil fardhi bisa min 20 darajat. Sholat berjamaah atas sholat sendiri itu derajatnya melebihi 25 derajat atau 27 derajat. Berarti kalau sendirian boleh. Enggak sampai wajib. Paham Pak? Paham. Jadi pakai cadar khilaf. Sholat berjamaah hukumnya apa? Khilaf. Azan Jumat hukumnya apa Pak? Khilaf. Nah ini jawabnya masih ragu-ragu kan? Khilaf. Pendapat pertama berapa kali? 2 kali. Sekali. Ya. Pendapat yang kedua berapa kali? 2 kali. Ya kan? Gitu loh. Jadi memaknai fikih itu kalau bisa, tapi ya bukan berarti saya tanya sholat zuhur hukumnya apa? Khilaf. Ngawur ini ngawur. Ya ini ngawur. Ya enggak gitu juga konteksnya enggak gitu. Ini kita ngomongin sesuatu yang ada di khilaf. Bapak perhatikan ya, khilaf itu kapan terjadi Pak? Biasanya kalau sudah masuk pada teknis. Saya ulangi Pak ya, khilaf itu biasanya masuknya dalam masalah apa? Teknis, sholat wajib, tapi praktek sholat khilaf. Gitu tuh. Ya kan? Coba saya kasih ilmu terakhir nih, ilmu terakhir. Kalau Bapak sholat ngangkat tangan gimana caranya?
Allahu Akbar kan yang lihat Allah beda-beda. Imam kita tinggi banget sih. Antum semana Pak? Ini Pak. Apa semana? Nah ini, ini kan beda-beda. Oh itu ada yang sini. Kayak orang mau ditembak. Ini, ya kan? Itu kan beda Pak. Yang benar yang mana? Semuanya benar khilaf. Tapi bukan ngawur ya. Khilafnya nggak sampai segini juga. Ya, nih yang pertama hadwal udunain. Ini nyampe telinga, oke? Nah ini paling tinggi nih. Ya, yang kedua adalah hadwal mankibai, setara dengan apa? Pundak. Yang ketiga hadwas sadri, setara dengan dada. Jadi Allah boleh. Jangan sampai bapak ngomong tuh orang sholat kok malu-malu katanya. Bukan malu-malu, memang riwayatnya kayak gitu. Malu-malu, sholat kok malu-malu katanya. Takdirnya malu-malu katanya. Enggak. Ya. Tapi ya jangan berarti ketika udah ketemu yang aneh-aneh hilaf juga. Allahu Akbar. Udah hilaf Ustaz? Enggak. Hilaf itu harus ada dalil. Enggak semua juga kita langsung bilang apa? Hilaf. Baik, itulah kira-kira kajian kita. Jadi ya perbedaan itu dari dulu udah ada. Kalau bapak nggak mau perbedaan ya repot, ya kan? Kalau mau menerima ya lebih baik. Yang terpenting tadi kita memahami dalil dengan baik, kita memahami memantap dengan baik, sehingga tadi hati kita tidak kotor. Karena kenapa? Karena kita mengerti amalia saudara kita ini juga tidak salah dan juga berdasarkan dan. Baik, ada pertanyaan Pak? Silakan. Silakan. Menarik nih Ustaz. Jadi setelah dengar Ustaz ini, saya pikir jadi bebannya makin berat. Berarti kan kita harus cerdas Ustaz ya. Iya. Cerdas. Jadi di masyarakat kita itu memang harus perhatikan dari kecil kita karena kurang cerdas kita saling menyalahkan. Jadi yang tekstual. Jadi bapak yang orang-orang yang berantem itu nggak cerdas berarti Pak? yang tekstual menyalahkan kontekstual, iya. Termasuk yang kontekstual juga menyalahkan tekstual, betul. Jadi kalau kata orang kampung itu tak kenal maka tak sayang, gitu. Nah, jadi kurang guyup, jadi kurang memahami argumentasi masing-masing. Jadi padahal itu dibutuhkan. Artinya kalau kita yang event yang kita kontekstual gitu, kita harusnya semangat memahami yang tekstual ini. Semangat saking ingin siratul mustaqim itu betul, saking hati-hati. Betul. Sehingga mungkin semangat baru mendapat ilmu sehingga menggebu-gebu yang sampai menganggap tadi kan menurut segala macam itu mungkin harusnya lebih bijak juga gitu. Iya. Jadi semangat teman-teman kita mencari ilmu gitu Iya. termasuk di sana ini. Iya, Itu betul. berarti harus banyak kita ini kurang ilmu aja. Mungkin gitu ya Ustaz ya. Iya, jadi ini tanda-tanda terus selesai. Habis. Iya, makanya kenapa saya bersyukur belajar fiqhul muqarrar ini berbandingan mazhab itu? Karena memang tadi masyarakat kita ini oke untuk masyarakat yang tinggal di kampung terisolasi. Ya, mungkin masyarakat kampung yang terisolasi itu nggak pernah kemana-mana, itu nggak jadi problem. Tapi kalau mereka kemana-mana, wah jadi problem. Saya mau cerita nih, ada salah satu ustaz bisa baca kitab luar biasa, cerdas, pintar, baca kitabnya pintar, tapi satu mazhab. Ketika dia berangkat haji, Imam Bismillah di sana sir, kaget. Ya, ini kiai kampung. Apa kata dia? Dia bercerita dan saya mendengarnya secara langsung. Saya sholat di Mekah nggak khusyuk. Ada orang sholat di Mekah ngadep Ka'bah apa? Nggak khusyuk. Alasannya apa? Bismillahnya nggak kedengeran. Kan ini kan ironis kalau saya menyebutnya. Ya kan? Kan ironis gitu Pak. Ada orang sholat depan Ka'bah nggak khusyuk gara-gara apa? Bismillahnya nggak kedengeran katanya. Karena dia terbiasa dengan itu semuanya. Makanya ketika dia lintas madhab, oh madhab Ahmad itu bismillahnya sir, madhab Malik itu malah nggak pakai bismillah.
Madzhab Hanafi bismillahnya sir, baru madzhab Syafi'i bismillahnya jahar keras. Dalilnya ini Anas bin Malik itu bismillahnya sir, dalilnya yang Abu Hurairah itu bismillahnya jahar, riwayatnya ada. Aman sebenarnya. Ya, makanya kita tidak hanya butuh kecerdasan dalam menyikapi perbedaan, tapi juga butuh ngaji, butuh melihat apa dalil-dalil yang ada, sehingga tadi kita belajar itu semakin luas, semakin mempunyai uzur kepada teman kita yang berbeda dengan kita. Gitu. Makanya tadi jangan mudah menyalahkan. Ada pertanyaan lain, Bapak? Silakan. Terkait masalah fikih itu kan pertanyaan yang paling mendasar, paling sering, dan mungkin bisa ditegaskan lagi. Kalau Ustaz gimana terkait dengan pendapat baiknya fokus dengan sebuah mazhab katanya kan gitu. Iya. Jangan mencela-mencela kata gitu. Iya. Tapi sebagian lagi yang diametral berdirinya justru jangan fanatik pada satu mazhab. Nah, Iya. kalau Ustaz gimana melihat ini? Ya, betul. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya kita harus satu mazhab atau lintas mazhab dalam amalia. Kalau bisa satu mazhab. Walaupun saya ngomong Bapak nggak bakalan bisa. Saya kan ngomong kalau bisa. Ya kan? Kenapa kalau bisa satu mazhab? Karena itu jauh lebih mudah belajarnya. Ya, Bapak mempelajari satu mazhab jauh lebih mudah, ringan daripada harus seperti saya mempelajari fikih perbandingan mazhab. Belajarnya lebih banyak. Tapi ketika Bapak mempelajari satu mazhab, syaratnya adalah Bapak jangan menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan Bapak. Itu saya pesan itu aja. Harusnya itu yang dipilih oleh orang yang mau belajar fikih. Dan ketika mendesak, pindahlah mazhab. Contoh masalah umroh, syarat tawaf harus tawaf dalam keadaan suci, betul Bapak? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu. Padahal syarat tawaf harus dalam keadaan suci. Bisa nggak Bapak tawaf? Nggak nyinggung. Padahal kulitnya Bapak aja Bapak buka tuh. Disinilah Bapak perlu perbandingan mazhab. Ya, di kantor kita Pak Robi, di kantor kita di pelabuhan nggak sah tuh sholat Jumatnya menurut mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i Jumatan itu bukan cuma syaratnya mungkin, tapi harus apa? Mustautin, penduduk asli orang situ. Waduh. Ngeri nggak? Jadi cuma di kantor tuh nggak sah semua. Ya, karena syaratnya harus apa Pak? Mustautin. Tahu mustautin nggak Pak? Penduduk asli di situ. Kalau dibuka KTP-nya itu berarti orang Priok, sholatnya di Priok. Orang Priok sholat di Depok tidak menjadi tidak bisa mensahkan sholat jamaah itu. Kalau ikut sholat jamaah itu boleh, tapi tidak bisa menjadi syarat 40 orang itu nggak bisa. Karena 40 orang itu harus apa? Mustautin, penduduk asli di situ. Kan susah. Makanya kita dulu di pondok, saya masih ingat kita dulu di pondok, kita nggak punya masjid. Karena anak pondok itu bukan orang asli situ. Kita masih seperti itu pemahamannya. Jika kita anak pondok itu sholat Jumatnya itu ke masjid-masjid kampung. Ini mazhab Syafi'i yang sesungguhnya. Tapi kan susah. Ya, tapi kan susah kalau kita mau praktekkan itu di kota. Ya. Makanya kalau Bapak tanya apakah harus satu mazhab, kalau bisa iya. Ya, kalau bisa sih satu mazhab, kalau bisa. Tapi kan Bapak juga nggak bakalan bisa kayaknya. Di keadaan-keadaan tertentu juga harus berubah, gitu loh. Nah, dilihat dengan kondisi kita, apakah kita mampu tetap memakai mazhab itu atau tidak, gitu. Ya, makanya kalau saya ditanya, Ustaz paling banyak itibanya mazhab apa? Saya ikut mazhab Syafi'i. Tapi di sebagian hal yang lain saya enggak, gitu loh. Karena tadi ada hal-hal yang memang enggak bisa
Dan itu kesusahan kalau kita praktekkan itu malah menjadikan diri kita ini susah. Makanya nggak apa-apa Pak Robi, insya Allah aman lah. Belajar satu madzhab nggak apa-apa, yang penting nggak nyalahkan madzhab yang lain. Tapi di dalam kondisi tertentu memang harus apa? Harus pindah dari ke dalam keadaan tertentu. Baik, ada pertanyaan lain? Ini nggak pengen sarapan apa ini? Pertanyaan itu sih udah siang nih, di kamar lebih. Ada pertanyaan Pak? Lanjutin ini Ustaz ya. Berarti kan sebetulnya itu kan lebih dalam hal menyederhanakan apa yang kita belajar. Betul. Kalau semangatnya harusnya kita kan balik ke era sahabat Rasulullah. Iya. Itu kan hanya sistematika. Iya. Bukan masalah sapi atau apa. Ketika kita yakin di sana gede memudahkan atau kita anggap itu kuat dalam pikiran kita, ya nggak apa-apa. Betul. Pindah juga. Iya, yang penting tahu dalilnya. Yang penting tahu dalilnya tidak masalah. Yang penting tahu dalilnya. Tapi ya juga jangan mencampur mata tapi ngambilnya yang enteng-enteng semuanya. Dan kan ada orang yang kayak gitu ya. Wah, dicampur adukan mata tapi ngambilnya yang paling apa? Nah, wudu ngambil yang paling ringan. Mata apa? Mata Syafi'i. Rambut boleh sedikit doang. Yang diambil tuh. Yang mata Malik yang sampai semuanya nggak diambil. Mata Abu Hanifah yang harus seperempat kepala nggak diambil. Terus begitu membatalkan wudu, Imam Syafi'inya nggak dipakai, menyentuh membatalkan wudu nggak dipakai, pakai madzhab yang lebih ringan lagi. Nah ini juga nggak boleh, ini ngasal namanya. Ya makanya dasarnya itu ilmu, dasarnya itu pengetahuan, dasarnya itu dalil, bukan nafsu dan keinginan. Itu aja menurut saya. Kalau selama kita tahu dalilnya, selama kita bisa mengerti dalilnya, gitu ya. Jadi jangan mencampur aduk kemudian ngambil yang ringan-ringan juga jangan, ya kan? Kalau bisa fokus satu untuk belajar dari awal sampai akhir sehingga nanti ketika satu ini sudah bisa kita kuasai baru ke yang lain. Yang penting pada waktu mempelajari satu ini jangan menyalahkan yang lain. Itu aja. Cukup Pak? Cukup ya? Sudah siang Pak ya. Saya juga mau kajian lagi nanti ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.